Diagnosa kan ada body function, activity limitation, participation restriction, environmental factor, sama personal faktornya. Nanti dengan kode-kode yang ada, kan ICF kan nggak perlu kalian hafalin ya, tapi yang jelas kalian tahu penggunaannya ya. Dan itu juga bergantung sama kondisi pasien ya. Biasanya sih kalau pada CA-MAMAI nyeri luka post-op, kemudian ROM bahunya yang terbatas, sama jaringan parutnya membuat hipomobile ya. Sama ya, karena kalau ROM bahunya terbatas maka otot bahunya akan terdampak ya, kelemahan otot bahunya dan lain sebagainya. Saya rasa adik-adik udah bisa melakukan diagnosis. Kemudian kenapa dia tidak jalan? Okay. Nah, untuk asesmen itu tergantung lagi sama keluhan pasien ya, baik pre-op maupun post-op. Biasanya paling umum terjadi adalah impairmentnya nyeri dan keluhan keterbatasan gerakan bahu ya. Kemudian kalau misalnya keterbatasan gerak bahunya udah lama, dia akan mempengaruhi postur bahu ya, jadi bahunya asimetris ya. Kemudian nah dari asesmen ini juga jadi pemeriksaan perioperatif. Jadi perioperatif itu pre-op, selama operasi, dan pasca operasi ya. Jadi serangkaian pemeriksaan CA-MAMAI baik sebelum maupun sesudah operasi itu ada inspeksi ya. Inspeksi kalau kita ya melihat adanya bekas luka, kemudian luka bekas jahitannya gimana, kemudian postur bahu, skapula, kemudian karena inspeksi ada simetris dari kedua bahu dan lengan ya, untuk mengetahui adanya efek adanya limfedema atau tidak. Kemudian palpasi yang nyeri tekan area operasi, kemudian suhu area operasi bagaimana ya. Kemudian pengukuran ROM. Nah ini harus selalu diukur sebelum dan sesudah ya. Pengukuran ROM. Diagnosis tadi sudah. Nah ini penentuan jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi jangka pendeknya impairment tadi, nyeri keterbatasan itu bisa teratasi. Kalau jangka panjangnya adalah ujung-ujungnya pasti ingin membuat pasien bisa bergerak dan beraktivitas secara mandiri ya. Jadi fungsi ADL-nya bisa kita perbaiki ya. Yang nantinya akan berujung kepada kemampuan sosial pasien jadi lebih baik ya. Nah intervensi juga sudah saya jelaskan ya waktu teori kemarin. Jadi ada timelinenya. Kalau pre-op dia 1-5 minggu sebelum operasi. Kemudian pasca operasi ini jangkanya panjang banget ya, bisa sampai 6 bulanan lebih ya. Tapi hal-hal yang perlu kita perhatikan prinsipnya adalah mobilisasi sedini mungkin, tapi bertahap ya. Jadi gerakannya harus mulai H+1 operasi udah mulai bisa bergerak, bukan bergerak, bisa memulai latihan, mulai dari latihan pernapasan, kemudian ROM pasif perlahan, aktif asisted, baru aktif ya. Kemudian kombinasi latihan. Nah, latihan kan dilakukan secara progresif. Kalau misalnya dirasa sudah oke kekuatan ototnya, maka kita kombinasikan latihan dengan strengthening exercise, aerobik, dan latihan penguatan lainnya. Kemudian perhatikan tanda bahaya, ya, indikasi kontraindikasi. Kemudian setelah sudah membaik kondisinya, kita berikan latihan mandiri yang memungkinkan. Jadi program latihan mandiri. Nah, latihan itu harus diberikan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan pasien ya. Jadi misalnya nyerinya masih bisa ditoleransi, kita bisa kasih latihan. Tapi kalau nyerinya udah terlalu nyeri dan terlalu tajam nyerinya, jangan dikasih exercise terlalu berat ya. Dan monitoring berkelanjutan ya. Selalu pantau ROM, nyeri, dan tanda limfedema. Nah ini indikasinya ya, indikasinya ya tentu saja indikasinya adalah pasien yang CA-MAMAI ya.
Jadi dia yang terjadwal operasi maupun yang sudah terdiagnosa CA mamai. Yang punya kondisi hemodinamik stabil. Hemodinamik itu ya kayak tekanan darah, vital sign ya, vital sign stabil. Kemudian dia ada keterbatasan bahu, ada impairment yang berkaitan dengan CA mamai. Kemudian ada tanda dini limfedema. Kalau misalnya kemarin kan limfedema ada stage-nya ya. Kalau udah dirasa ada kemungkinan limfedema, itu adalah indikasinya. Tapi belum ada limfedema pun itu indikasi ya untuk mencegah adanya limfedema. Kemudian kalau ada jaringan parut ya, jaringan parut yang menyebabkan hipomobile atau susah mobilisasi. Kontraindikasi yang paling absolut adalah yang hemodinamiknya nggak stabil, shock, aritmianya nggak terkontrol, kemudian ada infeksi, ada luka terbuka yang masih butuh perawatan luka ya, ada pendarahan juga ya. Kalau yang relatif nyerinya nggak terkontrol, yang belum dikasih analgesia. Jadi kalau misalnya nyeri dengan misalnya dia dikasih analgesia, nyerinya menurun, nah itu udah kita bisa langsung masuk. Tapi kalau nyerinya nggak terkontrol dan nggak dikasih analgesik, maka itu jangan dikasih atau sesuaikan latihannya ya. Drain masih terpasang. Drain itu tahu ya drain? Jadi habis operasi itu untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan operasi itu pakai drain ya. Ada yang pernah pakai drain? Hah? Saya pernah pakai drain. Jadi rasanya habis itu ya perlu kewaspadaan khusus ya. Jadi selama memberikan intervensi kepada pasien CA mamai, kita perlu tahu juga motivasi intrinsik ya. Jadi di dalam dirinya pasien itu ada motivasi atau enggak, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan dari terapi kita ya. Intervensi preoperasi mungkin yang perlu adik-adik ingat adalah yang basic-basic aja ya, untuk persiapan dia operasi dan untuk mempercepat pemulihan. Jadi kalau misalnya nanti ada soal USC, kemudian sebutkan alasan dan sebutkan jenis latihannya. Berarti alasannya adalah untuk mengoptimalkan kondisi fisik sebelum operasi dan mempercepat pemulihan. Latihannya apa aja yang preoperasi? Latihan aerobik, kemudian resistance training yang ringan aja bebannya ya, kemudian latihan pernafasan dan mindfulness itu paling pentingnya. Karena kenapa latihan pernafasan dan mindfulness, mind body exercise itu penting? Karena kebanyakan pasien CA mamai itu setelah operasi kan dia pengangkatan jaringan ya, pengangkatan organ payudara gitu ya. Jadi kita latih bagaimana cara dia menerima dirinya dan menerima bagian tubuhnya yang hilang seperti itu ya. Ini yang paling penting untuk intervensi preoperasi ya. Nah ini target-targetnya juga adik-adik perlu ingat. Kalau aerobik itu ya kayak jalan kaki, bersepeda, berenang. Tapi rasanya berenang enggak ya, karena itu akan mempengaruhi luka dari ini ya. Walaupun misalnya dia belum operasi, mungkin aja dia udah keluar cairan tanah dan lain sebagainya, jadi berenang mungkin nggak usah. Yang paling safe adalah jalan kaki 3-5 kali per minggu, 20-40 menit untuk meningkatkan VO2 max-nya. Kemudian resistance training perlahan aja dari beban minimal yang pasien bisa angkat. Karena ini waktunya tadi preoperatif berapa ya waktunya? 1-5 minggu ya. Jadi biasanya kan kalau kita latihan perlahan, kalau kita latihan intensif rutin, misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, itu kan biasanya minggu kedua kita bisa nambah beban ya udah ya. Nah itu progressive resistance trainingnya. Untuk kira-kira kenapa resistance training penting untuk preoperasi pada CA mamai? Ya, jadi setelah operasi biar nggak terlalu ngedrop ya kondisi performa ototnya ya.
dan supaya cepat pemulihannya, dan itu biar sendi bahunya juga nggak kaku-kaku banget kan habis operasi. Latihan pernafasan, diafragmatic breathing, push sleep. Intinya latihan pernafasan adalah latihannya seperti exercise yang untuk mencegah pneumonia ya, komplikasi parah ya. Mind body exercise, kalau yoga nggak mungkin, jadi mungkin lebih banyak ke meditasi ya, meditasi grounding. Sebenarnya latihan aerobik jalan kaki tanpa alas kaki, misalnya di rerumputan, dan pastikan rerumputannya nggak ada nggak ada tai atau paku gitu. Seperti itu ya. Edukasi pasien dan asesmen ya. Kemudian ya, kalau yang post operasi dia bertahap ya, udah langsung di hari H+1. Ini udah ada di slide teori. Jadi di rom bahu. Nah, karena sebelum pre-op itu kita udah kasih resistance training di ekstremitas atas, maka yang kita harapkan H+1 operasi kekuatan otot bahunya masih ada ya, sehingga kita hanya kasih active assisted aja ya. Kemudian latihan nafas, edukasi postur ya, mobilisasi bertahap di minggu pertama. Kemudian masuk minggu kedua sampai ke-6, rom bahu aktif, full aktif. Kemudian udah mulai kita kasih strengthening progresif, dan kita mulai asesmen dan manajemen lymphedema ya. Kemudian di bulan kedua resistance training, jadi udah nambah lagi bebannya, latihan aerobik. Latihan aerobik bisa jalan kaki ya. Kemudian kalau ada lymphedema atau ada edema, kinesiotyping ya. Nah, kemudian setelah 6 bulan udah bisa home exercise ya. Jadi jangka panjangnya udah bisa terpenuhi dengan memberikan home exercise program ya. Nah, ini precautionnya ya. Precaution yang perlu kita ketahui kan, hindari ngangkat beban berat di awal ya. Jadi di minggu pertama itu jangan kasih ngangkat berat ya. Kemudian tetap jaga kebersihan kulit. Jadi kulit apalagi ada bekas operasi, nanti dikasih saran pasiennya agar konsultasi ke dokter untuk lotion apa yang cocok dipakai di kulitnya. Kemudian apa lagi ya? Ya, tanda bahaya. Nah, jadi kalau misalnya selama kita memberikan exercise, apa yang harus kita perhatikan selama latihan? Jadi kalau misalnya ada kemerahan, hangat, dan nyeri mendadak, nah itu dihentikan latihannya dan langsung dirujuk ya. Kemudian kalau ada bengkak ya, jadi ada bengkaknya bertambah cepat, ada tiba-tiba demam malamnya, kemudian nyeri, kemerahan, bengkak pada ekstremitas bawah, nah itu bisa jadi karena aliran darahnya yang nggak lancar ya, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya pasien masih pakai drain, kemudian cairan yang keluar itu jadi berlebihan atau berubah warna, biasanya cairan drain itu kayak nanah dan isi darah sedikit ya. Dan kalau misalnya berubah warna, nah itu harus dihentikan dan segera dirujuk ya ke dokter penanggung jawab. Ya, sebenarnya untuk evaluasi dokumentasi hampir sama dengan apa yang kalian ukur di pre-op ya. Kok pre-op di sebelum memberikan intervensi ya. Ya, kriteria discharge. Nah, kalau misalnya intervensi kita sudah cukup gitu ya, sebenarnya kalau untuk pasien CA Mamai sih nggak ada kata cukup ya, karena kita ada jangka panjang, kecuali pasiennya sudah benar-benar bisa melakukan activity daily living yang sangat mandiri, maka kita bisa discharge ya. Oke, itu CA Mamai. CA Mamai sebenarnya nggak banyak, cuma nanti jangan terjebak sama soal aja. Kalau misalnya di soal nggak ada tanda-tanda lymphedema, jangan dikasih intervensi lymphedema gitu ya. Kalau itu udah salah. Oke, kemudian kita lanjut ke lymphedema. Nah, di lymphedema
Jadi kalau limfedema karena CA mama itu dia masuk limfedema primer atau sekunder? Sekunder ya. Limfedema sekunder. Nah biasanya dia unilateral di lengan sebelah yang dia kena CA mamai. Kemudian jadinya dia akan terbatas ROM-nya, baik ROM wrist, elbow dan bahu ya. Kemudian activity limitation banyak jadinya karena satu tangannya nggak bisa ngapain ya, pakai bra nggak bisa, geser rambut nggak bisa, bahkan makan juga mungkin kesulitan. Kemudian ya dia akan berpengaruh pada participation restriction, nggak bisa kerja, apalagi ke lingkungan. Oke, kalau environmental factor itu lebih ke bagaimana dukungan keluarga ya. Kemudian personal faktor bagaimana motivasinya. Nah ini lebih ke kalau anamnesis, ini kalian udah menguasai ya anamnesis ya. Intinya tentang identitas pasien, kemudian konsepnya dari kapan muncul, keluhan penyertanya ada keluhan lain enggak ya. Kemudian riwayat fungsional itu pasti ke activity daily living. Nah, screening tambahannya adalah yang mungkin bisa kita lihat adalah ada infeksi atau tidak ya. Kemudian, nah ini. Untuk pemeriksaan fisik, inspeksi warna sama tekstur kulit. Jadi tekstur kulitnya itu lebih ke kayak apa ya? Warnanya berubah ya, jadi lebih ke orange gitu. Kemudian bentuk dan simetri edema pastinya antara kedua lengan itu beda. Kemudian ada jaringan parut dan postur bahunya, postur lengannya juga berubah ya. Suhu, nah fitting kalau palpasi itu kemarin apa namanya yang lymphedema tuh yang di tengah jari nggak bisa dicubit itu, ingat nggak? Bla 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 sign. Ada yang ingat? Yang pas dicubit itu ini jari-jarinya itu nggak bisa dicubit karena tebel. Di teori ada tuh, ada yang ingat nggak? Saya udah ingat kok nih, tapi saya mau tanya kalian. Hah? Hampir kayaknya vokalnya yang Vina ingat ya, tapi salah. Ada yang ingat? Stemmer sign ya. Tadi Vina bilang apa? Oh iya. Vina itu Stemmer sign ya. Stemmer sign ya. Kemudian, nah itu diingat ya stemmer sign ya. Kemudian pengukuran ROM. Sebenarnya sih kalau lymphedema dia lebih ke ini ya, truncated cone ya. Jadi pengukuran sirkumferensial dan volume lengan. Adik-adik kan sudah saya minta bawa ini ya, meteran ya. Boleh duduk berdasarkan SGD-nya. Nanti kayaknya di tugas praktikumnya juga saya minta difoto ya caranya ya, nggak di video. Jadi ukur lingkar lengan dari prosesus styloideus ulna. Tahu kan di mana itu? Nah dari prosesus styloideus ulna dia 10 cm ke atas mendekati ya. 10 cm, kemudian bandingkan. Jadi ini kita mengukurnya dua lengan ya. Lengan kanan kiri, lengan yang sehat, lengan yang sakit. Kemudian kalau misalnya ditemukan selisih lingkarnya lebih atau sama dengan 2 cm pada satu titik pengukuran, itu udah kita bisa indikasikan dia limfedema. Ya. Tapi biar biar valid ya kita pakai rumus ini ya. Kita pakai rumus yang ini. V-nya volume, V-nya kita cari volumenya ya. Hanya itu jarak antara dua titik ukur. Misalnya, ini sih sebenarnya bisa pakai 4 cm atau 10 cm, tapi kita sekarang pakainya 10 cm aja, biar nggak terlalu banyak ya. 12 pi kali C1 kuadrat plus C2 kali plus C1 kali C2 plus C2 kuadrat.
agak dari awal gitu. Dari masuk ruangan. Nah ini sebenarnya ada formnya ya. On your measuring sheet. Now use this mark and move on and mark every Nah ini 4 tadi centimeters. dari apa namanya? Nah, ya. The elbow stays extended. Nah dia ngitungnya 4 cm ya, tapi nanti adik-adik ngitungnya 10 cm aja ya. To get a horizontal line. Nah ini sampai belahan ketiak ini aja ya, nggak yang sampai sini ya, sampai sini aja karena di sini nggak bisa. Nah di situ adik-adik While you're itu measuring tape, lingkarnya make sure that marked spot is in between the two parts of the tape. Nah ini kan dia udah ngukur di 2 titik ya. Yang di ulna itu kita buat titik 0. Habis itu di yang 10 cm nya itu 0 ke 10 cm. Jadi 0 ke 10 cm misalnya yang titik 0 nya berapa senti, kemudian 10 cm nya, yang 10 cm nya berapa senti maksudnya lingkarnya. Paham ya? Oke. 2 or 3 marked spots and write down the results on the measuring sheet to within a millimeter. You keep on doing this with every marked position until you reach the last possible horizontal line. Saya ketinggalan slide. Nah mungkin adik-adik ini dulu deh, coba difoto dulu ini ya. Nah ini contoh kasusnya, difoto dulu. Saya mau perbaiki slide-nya. Sudah difoto. Kan lagi titik 1 itu di 10 cm. Titik satunya di mana? Di sini. Kok bisa Pak? Bisa dilihat susah. Ya, hampir-hampir yang itu. 4. Yang mau sambil ngukur dulu boleh. Setelah itu saya kasih apa namanya, saya kasih tahu cara pengerjaannya. Boleh silakan ke SGD masing-masing ya. Ya, bingung Oh ini semua. nggak ngukur ya, langsung hitung ya. Masih ingat nilai P ya? Tadi udah ingat ininya, apa namanya, rumusnya sudah ada? Sudah V volume V kali V1 gitu. Hampir 12. Jadi ukurnya yang di sini ya berarti? Aku udah pernah tadi karena yang di sini kalau di 10 itu belum. Kalau misalkan aku misalkan gini kan juga ada sampai ke gitu. Berarti di sini ya. Sampai anggapnya di sini sama di sini satu itu dong. Sampai sini juga gitu. Ya apa tuh? Susah tuh sistem lusin. Aku nggak apa sih banyak sih.
Satu orang. Jadi ini sorry saya beda di atas. Jadi ini contohnya limfedemanya kanan. Sorry baru lihat. Pasca operasi Ya, pengangkatan ada. Bilang aja masih sih. Tiap 10 cm. Pengumuman tiap 10 cm. Nah, dari selisihnya ini apa yang bisa kalian simpulkan sementara sebelum kita berumus? Beda lengan kanan sehat. Tadi gimana sebelumnya? Beda, ada indikasi limfedema nggak? Lebih dari 2. Ada atau nggak? Dan kalau dilihat dari selisihnya, Ada. ada karena Lebih dari 2 cm. apa? Lebih dari 2 cm. Lebih dari? 2 cm. Ya ada yang 2 dan Ada yang lebih dari lebih. 2. Kan aturannya lebih atau sama dengan 2 Dua. ya. Jadi kalau dilihat dari tabelnya aja kita bisa lihat dia ada apa namanya? Ada kecenderungan ke limfedema ya. Nah sekarang kita menentukan C1, C2 pada lengan kanan dan lengan kiri ya. Nah, oke. Dan hitung volume per segmen dan persentase edema. Oke, kita hafalin dulu nih ya ininya. Udah foto kan nih soalnya? Saya foto aja deh, saya nggak ada di sini. Oke. Nah sekarang, nah ini cara menjawabnya ya nanti kalau misalnya ada soal ini ya. Jadi C1, C2 ini kita lihat pada lengan yang sakit dulu ya. Kita sambil buka tabel yang tadi ya. Adik-adik udah ada foto kan. Nah jadi tadi ada titiknya 0, 10, 20, 30 sampai 40 kan ya. Nah sekarang untuk C1, C2 itu kita lihat per segmen ini ya. Segmennya tuh kita bagi menjadi 4, 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan 30 sampai 40. Sehingga kita dapat C1, C2 nya ada 2 angka, yang di 0 dan 10 untuk segmen 1 yang kita ukur, kemudian segmen 2 nya 10 dan 10, 20 dan seterusnya. Nah kita kan dapat nih yang pertama titik 0 sampai 10 itu dia C1 nya 18, C2 nya 24. Sehingga kita masukin nih rumusnya. Coba dihitung pakai kalkulator, mau nggak dia benar hasilnya segini 353,4. Itu tuh dia 12, itu berarti 12 dikali 22 per 7. Boleh tinggal situ. Betul ya, 10 per 12 V. Jadi nanti adik-adik ingat aja 10 per 12 V ini adalah 0,26 ya. 0,2653, 0,265 oke ya. 0,2653 Jadi ini 0,26. ya 0,265 ya. Ya 26 sih maksudnya. Enggak bisa 0,26 ya 0,265 aja pakai ya. Iya. Kemudian 0,265. 18 kuadrat 324
14 kali 24 432 24 kuadrat 576 didapatkan hasil 354. Nah jadi dihitung masing-masingnya ya, dihitung masing-masingnya untuk seluruh segmen ya. Kemudian totalnya didapatkan 2495 ml ya. Nah untuk lengan sehat didapatkan 1946 ml ya. Kemudian setelah kita udah dapat volumenya ya, tadi volumenya lebih besar di lengan yang sakit ya, sehingga kita hitung volume edemanya. Volume edema adalah volume sakit dikurangi volume yang sehat dibagi volume sehat kali 100%. Inilah hasilnya ya, 28,2%. Nanti Pak Sujan kalau ada ini saya kasih rumusnya, saya kasih selebaran rumus apa kalian ngapalin? Bila perlu kalkulator sih, kalkulator. Oke, jadi Kata Maci kalkulator. Gimana Maci? sebentar. Boleh nggak pakai kalkulator? Malen, banyak. Paling banyak kan ya. Ini saatnya tugas Malen. Nanti saya kayaknya punya kalkulator kecil ya. Tapi kalian bawa aja kalkulator ya. Tapi itu harus dikeluarin ya, makanya di sini bukan HP ya, bukan kalkulator di HP ya. Terus tiba-tiba sekarang Bandung Collection penuh ya kan. Oke, jadi selisih volumenya kan, selisih volume sakit kurangi volume sehat ini 549 mili ya. Jauh melewati ambang. Nah, jadi sebelumnya itu kan di sini saya sempat bilang kalau misalnya selisih volumenya lebih atau sama dengan 200 mili, dia mengindikasikan limfedema. Ya. Nah, jadi ini kan sudah lewat ya dari 200 mili, maka dia positif limfedema. Kemudian kalau persentase edema volumenya dia 28,2% ya. Biasanya, nah ini interpretasi persentase EV. Kalau misalnya dia kurang dari 20% dia ringan, 20-40% dia limfedema sedang, lebih dari 40% dia limfedema berat. Maka ini masuk ke limfedema sedang. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Sekarang coba dong ukur ininya temennya kalian ya. Soalnya kan udah tadi itu misalnya yang tadi yang pertama tuh 18, berarti keduanya tuh itu pakai hitungan ini yang biasa 0 aja atau tambah 70? Oh, dari ini kan 0 sama 10 tuh yang segmen pertama ya. Dia yang ini tuh dia akan selalu menjadi C1 C2 gitu, jadi nggak ada C3 C4 tuh nggak ada kan gitu ya. Nah dari 10 cm dari ulna ke 20 cm itu kita nggak dari nolnya kita itu, paham kan ya, walaupun sebenarnya dari 0 juga dia 20 jadinya, tapi kita ambilnya yang misalnya nih ulnanya nih ini sama ini 10, ini sama ini 20, jadi yang ukuran ini sama ini aja yang kita ambil. Makanya yang C2 nya di sini ada 24 lagi, ada 29, kemudian 20-30 ada 29, ada 33 ini yang lingkar segmennya di sentimeter ke 30 ya. Ya. Nah sekarang coba ukur satu lengan kecil teman kalian sama satu lengan gede teman kalian. Ngerti nggak? Jadi nggak dalam satu ini, kalau dalam satu ini kan kalian nggak limfedema. Oh, ya beda orang. Ya. Tapi ukurannya sampai 40 cm aja ya. Maci, tangan gede sih, yuk Ci. Tangan gede. Sambil kalian Ah? ambil foto Bisa. buat tugas praktikumnya. Oh iya betul. Tahu oke. Tangan besar. Boleh. Boleh gini ya. Abang. Meterannya ngomong. Coba cewek juga.
Dia gilap loh dia. Dia gilap loh. Gilap. 4 ya. Nah, rumusnya adalah 10 per 12 pi itu hasilnya sudah 0,265 nih, kalian jangan sampai lupa. Kalkulatornya jangan pakai ngitung 10 per 12 kali 3,14 ya. Hasilnya sudah ini nanti ya, biar nggak habis waktunya. Habis itu rumusnya adalah C1 kuadrat ditambah C1 kali C2 ditambah C2 kuadrat. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan C1. Kita fokus ke lengan sakit dulu. Yang lengan sakit segmen 1 tuh tadi dari titik berapa ke titik berapa? 0 sampai 10. Berarti yang jadi C1-nya adalah yang 18. Ya, C1-nya 18, C2-nya 24. Sekarang ke segmen 2 itu dari titik 10 sampai 20. Berarti C1-nya 24. Oke, C2-nya 29. Oke, nanti masukin aja ke rumus kan gitu ya. Kemudian titik 3, segmen 3, titik 1-nya dari titik berapa ke berapa? 20. Oke, 20 ke 30 C1-nya 29. Habis itu C2-nya 33. Oke, kemudian titik terakhir C1-nya 33. C2-nya 31. Kayaknya nggak mungkin sih 31 ya, masa makin atas makin kecil. Namanya juga sok. Nah, mungkin aja ya. Ya bangkanya di sana. Nah, jadi udah paham ya C1, C2. Nah, karena saya lihat kalau misalnya kalian hitung 8 kali volumenya ini ngabisin waktu 24 jam. Jadi nanti mungkin saya kasih tabel seperti ini yang sudah jadi. Cuma nanti ada satu yang kosong, sehingga saya kasih kesempatan adik-adik untuk menunjukkan kemampuan adik-adik menghitung volume. Ya. Hanya satu kali ya, jadi yang lainnya. Nah, sehingga nanti adik-adik tetap harus menghitung total volume lengan sakit dan total volume lengan sehat. Ya, mungkin nanti di lengan sakitnya saya kosongin satu yang ini misalnya. Jadi kalian cari volume ini, kemudian kalian jumlahkan. Yang lengan sehatnya saya kosongin ini, tinggal jumlahin ya, anak baru lahir juga bisa nih ya. Habis itu saya minta adik-adik untuk ngitung persentase EV. Nah, ini nanti rumusnya juga saya udah kasih ya. Rumusnya udah saya kasih, jangan mereka ya, kalian nggak bisa jawab awas. Ya udah semua tak kasih nih ya. Nah, untuk interpretasi saya nggak kasih, jadi ini hafalannya cuma 4 ya, selisih volume berapa yang dikatakan dia lymphedema atau tidak, kemudian persentase EV-nya tuh kayak gimana interpretasinya, itu cuma 4 hal yang harus kalian hafalin ya, yang mana lymphedema sedang, berat, dan ringan. Oke. Nah, staging nggak usah ya. Staging ini berbeda ya sama ini ya. Dia staging yang ini tuh dia ya berdasarkan stagingnya. Kalau ini berdasarkan jumlah persentase volume yang kira-kira ada di lymphedemanya ya. Kemudian ya kalau di lymphedema saya nggak ada ngasih ini ya, karena intervensinya juga MLDV, itu saya harus workshop dulu. Saya harus tersertifikasi dulu baru bisa ngajarin adik-adik ya. Tapi yang jelas adalah adik-adik harus tahu mana dia ya. Intervensi dari lymphedema. Intervensi dari lymphedema itu kan CDT ya, complete decongestive therapy. Jadi ada fase-fasenya ya. CDT ada yang ingat nggak? Ada 4 tuh. Ada yang ingat? MLD, yang biasa kita pakai setiap hari cewek-cewek, skincare. Tapi bukan skincare yang ada labu gitu, enggak ya.
scientific gitu. Jadi MLD. Nah, MLD skincare, habis itu apa lagi tadi? Apa lagi? Apa? Bandaging, compression, sama lagi satu exercise ya. Oke, jadi MLD ini fungsinya untuk mengaktifkan pembuluh limfa sehingga dia bisa salurannya lebih lancar lagi ya. Sehingga ujung-ujungnya adalah mengurangi edema ya. Kemudian kompresi juga seperti itu ya. Jadi menekan kemungkinan terjadinya edema. Kemudian exercise ya dan skincare. Mungkin limfedema nggak banyak, nanti adik-adik akan dapatkan lebih banyak lagi di apa namanya tuh setelah S1 apa? Ya, gitu. Oke, jadi limfedema satu aja soalnya ya. Kita lanjut aja ya ke DMG ya. Gimana? Sedikit kok, cuman ini DMG juga paling. Oh itu baru. Hai. Boleh. Santai. 5 menit Om Swastiastu ya. Oke, kan untuk DMD kan udah tahu ya nyeri apa namanya keluhan-keluhannya di mana aja ya. Di mana aja keluhan DMG yang paling mungkin berhubungan dengan kesehatan reproduksi wanita? Pelvic muscle dysfunction, pelvic girdle pain ya. Kemudian yang di punggung bawah bisa, kemudian ya kardio dari kardiospirasi juga ada ya, neuromuskular, CTS paling sering ya. Terus ya psikososial termasuk. Nah kalau screening nanti adik-adik kan sudah ada apa namanya sudah diajarin cara mengukur kekuatan dasar panggul ya. Kemudian apa namanya cara mengukur tekanan darah, vital sign kan sudah ya. Jadi saya nggak perlu banyak menjelaskan ini ya. Indikasi, kontraindikasi. Indikasi adalah yang ibu hamil yang DMG-nya terkontrol ya. Kemudian ada keluhan muskuloskeletal, penurunan kapasitas fungsional dan lain sebagainya indikasinya. Nah kontraindikasinya sih yang harus lebih kita perhatikan ya. Hipoglikemi, hiperglikemi. Jadi kalau pada saat latihan kita kan cek gula dulu ya, cek gula dulu, cek tensi dulu. Kalau gulanya hipoglikemi atau hiperglikemi, kemudian ada tanda pucat di wajah, kemudian tensinya juga tinggi atau terlalu rendah, maka kita nggak kasih latihan pada saat itu ya. Kita rujuk atau kita kasih istirahat. Kemudian ya sebenarnya kelelahan ekstrim itu di kontraindikasi absolut ya, bukan di relatif ya. Seperti itu. Oke, terus ya ini sebenarnya apa ya, lebih ke latihan-latihan yang bisa diberikan berdasarkan evidence base ya. Kebanyakan adalah resistance training. Kemarin kayaknya udah masih ingat nggak sih kenapa resistance training, kenapa strengthening exercise yang dikasih ke ibu hamil dengan DMG? Kemarin Ferdi yang jawab ya? Akil apa Ferdi sih yang jawab? Aku gak dianggap. Akil yang jawab ya? Apa kira-kira jawabannya yang lain selain Akil? Masih ingat gak? Jawab lagi, Pak. Mace? Bener ya namanya? Iya, Mace ya, Mace. Oh Rio, kenapa? Mace, Instagramnya Mace? Kamden nih Mama Mace. Gimana? Mungkin ya juga bisa melakukan libur for transport. Oh iya. Oke ya, jadi sehingga gulanya bisa terpakai ya. Oke, nah itu resistance training. Cuman ini kita harus perhatikan ya trimester. Jadi saya bagi ke 3 trimester untuk program latihannya. Di trimester pertama itu lebih ke jalan santai, senam hamil ringan. Senam hamil kan udah ini ya, udah dapat ya kemarin ya.
senam hamil ringan, pernafasan breathing exercise, diaphragmatic breathing. Kemudian di bulan kedua udah bisa kita tambahin resistance ringan. Di trimester 1 ini sebenarnya belum rata-rata belum terdeteksi ya DMG ya, kecuali pasien itu sudah punya DM sebelum hamil, maka kita kasih di trimester 1. Kalau misalnya dia nggak punya DM, dia nggak DM sebelumnya, biasanya dia akan ketahuan itu di trimester kedua, ya. Jadi di bulan kedua ini ya untuk mencegah DM bagi ibu hamil yang tidak punya DM dan untuk latihan bagi ibu yang sudah punya DM sebelum hamil. Ingat hati ya. Nanti soalnya seperti itu jangan kebalik. Nah, jawabnya. Bulan kedua tetap jalan santai, senam hamil ringan, diaphragmatic breathing tetap, tapi ditambahkan dengan resistance training. Baik dengan resistance-nya dengan body weight-nya atau dengan alat ya. Kemudian bulan ketiga resistance-nya masih ringan, latihan Kegel dan ditambah dengan aerobik ya. Oke, nah yang perlu diperhatikan di trimester pertama, hati-hati kelelahan ya, overheating, karena jalan santai jangan jam 9, jam 1 itu jangan ya, kecuali di dalam ruangan. Kemudian hati-hati juga resiko jatuh ya. Jadi untuk yang trimester 1 goalsnya adalah 150 menit per minggu latihannya, minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya anggaplah kalau bagi 3 jadi 50 menit per hari ya, seperti itu. Jadi 3 kali per minggu 50 menit per hari ya. Atau pokoknya dimodifikasi, yang penting targetnya 150 menit per minggu. Kemudian di trimester kedua ini biasanya yang sudah terdeteksi DMG, kita kasih latihan jalan cepat ya. Di bulan keempat itu jalan cepat, sepeda statis atau berenang. Resistance-nya sudah mulai tapi sedang ya, karena dia sudah DMG ya, untuk mencegah terjadinya DMG. Itu apa sih dampaknya ke ibu dan bayi? Ada yang ingat? Ke ibu dulu deh, DMG jangka panjangnya. Tipe 2 ya. Kalau yang pada anak, tar dulu. Kalau yang pada ibu itu persalinannya gimana kalau DMG? Sesar. Karena bayinya makrosomia ya. Apa? Laptop. Laptop. Kalau saya diskusi sama partner saya sih lebih ke DM tipe 1 ya, karena dia kegagalan sel pankreasnya dari lahir ya, gitu ya, DM tipe 1. Kemudian bulan kelima prenatal yoga ya, dan pelatihan pelvic floor ya, pelvic floor muscle strengthening. Kemudian di bulan ke-6 kombinasi resistance-nya plus aerobik ya. Kemudian, nah itu untuk trimester 2. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan soalnya bla bla bla, ibu hamil sebelumnya belum pernah DM, kemudian baru terdeteksi DMG, berikanlah program latihannya. Maka yang ada dikasih adalah yang latihan trimester 2 ya. Kemudian trimester 3, nah ini trimester 3 ya. Trimester 3 itu yang bulan ke-7 masih kasih resistance aerobik ya, jalan nah ini jalan setelah makannya, sehingga gula postprandial namanya ya. Glukosa postprandial itu glukosa habis makan. Itu tidak terlalu tinggi, sehingga habis makan itu kasih jalan kaki santai 10-15 menit ya. 20 menit bukannya. Jalan 20 menit pasca makan ya. Kemudian di bulan ke-8, sebenarnya di bulan ke-7 udah mulai menurun intensitasnya karena mau persiapan persalinan ya. Bulan 8 latihan fungsional, latihan pernafasan untuk persalinan sama PPG. Kemudian yang bulan 9 jalan santai, relaksasi ya. Jalan santai, relaksasi, party ya. Nah tapi yang harus diperhatikan di trimester 2
resiko jatuhnya tinggi ya. Jadi resiko jatuh pada ibu hamil itu sebenarnya tinggi karena center of gravity-nya udah mulai berubah ya. Jadi harus diperhatikan untuk lingkungan sekitar supaya tidak resiko jatuhnya tidak meningkat. Ya, jadi postprandial walking ya. Jadi sebenarnya kalau postprandial walking itu sesegera mungkin ya. Kalau misalnya kondisi habis makan tuh sudah fit, ibu hamil maka langsung aja kasih jalan santai di dalam rumah gitu ya, atau di halaman ya. Jadi jalan santai itu bukan yang sebelum makan ya. Durasinya 10 sampai 20 menit ya, jalannya continue. Ya, fungsinya untuk menurunkan kenaikan glukosa setelah makan ya. Sehingga tubuh kita organ pankreasnya nggak terlalu berat kerja. Nah, ini sebenarnya fungsi dari resistance training aja ya. Oke, prinsipnya volume latihan meningkat bertahap trimester 1, kemudian dipertahankan di trimester 2 juga, kemudian menurun bertahap. Dia di trimester 2 juga udah mulai kombinasi ya. Oke, udah selesai DMG. Jadi poinnya di DMG ini adalah nanti perhatikan soalnya apakah saya tulis dia sudah DM sebelum hamil atau belum pernah DM sebelum hamil. Jadi trimester 1 itu berarti ya latihan untuk yang sudah DM. Kalau misalnya dia DM-nya baru ketahuan berarti mulai di ya. Udah lulus lah semua nih. Karena pengumpulan nilainya ini mepet sekali ya. Jadi mungkin nanti pada saat uji itu yang remed langsung remed hari itu ya. Karena input nilainya mepet, harus terakhir kayak tanggal 10 dan saya harus input nilainya ya tanggal 10, jadi nggak bisa ini. Makanya please jangan remedi. Yang diremediin ada 4 stase. Karena ada 6 topik, udah diskon nih 20%. Ada 4 topik, topiknya fisionomi kemarin itu jadi 1, kehamilan sama nifas ya. Kemudian topiknya fisiosita jadi 1, inkontinensia urin. Nah yang saya itu CA mamai atau limfedema jadi 1, DMG 1. Itu kan gampang. Kalau kalian yang dapat CA mamai, ya paling saya minta apa yang harus diperhatikan untuk latihan pre-op dan tujuannya, kemudian post-op dan tujuannya, kenapa ngasih itu gitu ya. Kalau pre-op tadi tujuan utamanya latihan apa? Menjaga ototnya saat operasi. Hah? Menjaga ototnya saat operasi, saat setelah operasi. Ya, sama mempercepat Persiapkan pembukaan. Latihan utamanya tadi aerobik, resisten, sama yang paling penting main, breathing exercise, mindfulness ya, mind and body apa tadi kan selain oh ya mind body ya. Habis itu apa lagi ya? Nah itu cuma main lymphedema cuma ngukur ya. DMG yang penting adik-adik tahu mana yang DMG yang penting adik-adik baca dengan baik soal. Udah beres, sama hafalin latihan per trimester. Oke, ada pertanyaan? Berapa orang di sini yang yang studi banding ke ini ya? Ke mana, ke Jogja ya? Siapa aja coba angkat tangannya? Saya butuh 3 orang untuk ikut PMAS. Coba angkat tangannya, yang ini banyak ya? Oke, ya. Oke. 3 orang, PMAS saya kan tanggal 19. Mungkin saya minta tolong Ferdi sama Valentino, sama cewek lagi 1, siapa bisa bantu sih? Naris ya, bertiga ya bisa ya. Tanggal 19 di Guang. Buang. Bukan di Guang. Guang ya. Kalian dulu bisa resik. Iya. Oh iya. Nanti sistem penilaiannya adik-adik bawa
form nilai yang nanti saya kasih. Jadi print satu orang ada 4 form nilai yang kalian bawa ya. Jadi nanti kalian print aja 4 per orang. Ya. Ya. Presentasi. Oh, prestasi. 10 menit ya. 10 menit per stase. Makanya tadi saya yang lymphedema tuh ngitungnya cuma 1 aja ya. Ya, stasenya 4. Tergantung. Kalau saya biasanya nggak pakai. Kalau di saya minta kalian intervensi sama tujuannya aja. Ya, udah diskon 100% hampir guys. Ya, di sini ya. Ada lagi jadi saya minta tolong jangan ada yang remedia. Jangan diremehkan, Tisio. Jangan diremehkan, Tisio. Remedinya itu kayaknya kalau di bawah nilai 65 remedi. Nah, saya rencananya per stase nanti adik-adik kalau misalnya nggak saya total di akhir. Per stase tuh adik-adik harus lulus ya. Dan yang misalnya nih adik-adik nggak dapat 60, hasil akhirnya 65 jadi minimal nilai lulusnya. Gitu ya, baru saya kalkulasiin. Ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti jadinya ini ya, katanya ada 1 orang yang bawa kalkulator. Siapa punya kalkulator? Iya. Punya? Hah? Boleh? Atau enggak nanti coba saya ini deh. Saya coba ke lihat-lihat di PKB ya, mungkin ada. Oke, ada pertanyaan? Apa lagi ya? Saya mau kasih tahu ya. Jadi nanti sistem penilaiannya kalian bawa form 4, jangan sampai kurang ya. Sepertinya sih formnya saya samain semuanya, dan di formnya itu biar nggak kalian nulis nama lagi, tulis nama lengkapnya ya. Berarti formnya offline nggak kayak kemarin? Enggak, offline aja, di print aja biar enak penilainya ya. Yang online kayaknya harus ada perbaikan sistem lagi, item-itemnya juga harus inilah, harus lebih banyak perbaiki dulu baru bisa. Boleh. Habis ini tanya. Sama tugas-tugas praktikum. Boleh. Udah ya, ada info ya, jam 8 malam ya, saya tunggu ya. Belum selesai 8 WIB. Oke ya. Ya, di sini. Berarti nanti kalian tinggal bawa pita ukur kan udah saya kasih ini ya. Adik-adik tinggal ukur volume akhir aja ya. Tinggal suruh cek wow data ini ya. Berapa persen diskonnya? Rumus sudah tak kasih. Terus tinggal kalian harus masukin aja ke rumusnya, jangan sampai salah ya. Ya udah. Pengujinya ada 12 orang. Jadi nanti ada 1 kali ini tuh ada 3 kloter. Ya mirip-mirip kayak kemarin lah. Saya, Bu Novi, Fisyo Gita, Fisyo Mita, Fisyo Trisna, Wahyu, Yutri, Eka,
prasmanan, Prasasti.